Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik Saudara, kita baca, kita lanjutkan firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 26. Dikatakan, raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Pagi hari ini, Saudara, kita akan banyak bicara tentang pandangan kekristenan terhadap pemerintah, ya. Raja diwakilkan di sini adalah sebagai pemerintah, ya saudaraku, karena pada waktu itu pemerintahan di dalam bangsa Israel ada kerajaan, tetapi sistem demokrasi yang ada pada saat ini itu sebabnya kita menggantikan raja dengan pemerintah pada saat ini. Nah, saudara, berbahagialah sebuah bangsa yang dipimpin oleh raja yang bijaksana. Ia dapat mengenali orang benar dan orang fasik. Ia memimpin dengan keadilan dan hikmat. Dan ia memisahkan antara orang benar dan orang fasik. Nah, dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa a wise king winnows out the wicked. He drives the threshing wheel over them. Raja yang bijak katanya menampi orang jahat dan dia menggerakkan roda pengirik ke atas mereka. Saudara, dikatakan bahwa dalam versi NIV ini bahwa seorang raja itu menggilas, ya, dikatakan menggilas orang fasik itu berulang-ulang seperti petani yang menampi biji gandum dari sekamnya, ya. Demikianlah raja yang bijaksana itu akan menampi orang-orang fasik, membedakannya, memisahkannya dengan orang benar, lalu menggilas mereka tanpa ampun, berulang-ulang. Inilah hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang benar dari sebuah bangsa. Terlebih dahulu ia harus menegakkan hukum dan memisahkan kejahatan dari kebaikan. Menemukan orang-orang fasik yang menjadi biang atau mafia kejahatan, lalu menggilas kejahatan mereka tanpa ampun. Kenapa tindakan pertama itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang raja yang memerintah? Supaya apa? Supaya dapat mengekang kejahatan itu menjadi budaya atau kebiasaan yang menjalar kepada seluruh bangsa. Karena ketika kejahatan itu telah menjadi budaya sebuah bangsa, itu yang disebut sebagai noda bangsa. Kejahatan yang menjadi budaya sebuah bangsa itu artinya bahwa dosa kejahatan tersebut telah menyebar dan menjadi sebuah hal yang biasa dan umum dan dianggap itu sebagai hal yang wajar. Contohnya apa, saudaraku? Contohnya ya perilaku atau praktek korupsi, saudaraku. Karena saudaraku, kejahatan itu tidak tegas, saudaraku, diberantas, akhirnya itu menyebar dan akhirnya lama-kelamaan menjadi budaya dan sebuah hal yang biasa dalam sebuah bangsa. Nah, contohnya adalah juga praktek aborsi atau melegalkan LGBT. Semua itu adalah noda bagi sebuah bangsa. Amsal 14 ayat 34 dikatakan begini. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Beberapa negara yang bukan Kristen tetapi melakukan praktek kebenaran dalam pemerintahannya meskipun tidak secara keseluruhan, maka kebenaran itu yang akan meninggikan derajat sebuah bangsa itu. Ini kata firman Tuhan. Ini saudara bukan bicara tentang orang per orang atau komunitas, saudaraku ya. Tetapi bicara tentang sistem pemerintahan sebuah negara dan cara hidup masyarakatnya pada umumnya, saudaraku. Bagaimana praktek kebenaran itu dilakukan pada umumnya. Belum tentu juga negara yang disebut Kristen itu melakukan praktek pemerintahan yang benar sesuai dengan firman. Nah, saudara, dalam ayat firman Tuhan di Amsal 20 ayat 26 ini,
Raja Salomo dengan tegas mengatakan, raja yang bijak akan menggilas orang-orang fasik berulang-ulang. Atau dengan kata lain tidak ada kompromi dengan kefasikan. Sebab itu adalah noda bangsa. Itu seperti ketika saudara mencari sebuah sumber rayap, ya, yang membuat semua kayu dalam rumahmu itu rusak dan hancur. Nah, lalu ketika saudara menemukannya, menemukan sumber rayap itu, saudaraku, maka saudara akan membasminya tanpa ampun dan memastikan bahwa perusak itu sudah lenyap. Ya. Nah, saudara, di dua contohnya itu ada di dalam 2 Tawari 14 ayat 2 sampai 6. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan pemerintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Di kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Saudara, Raja Asa adalah seorang raja dari keturunan Daud. Saat ia diangkat menjadi raja atas Yehuda, kondisi kerajaannya pada saat itu jauh dari Tuhan dan penuh dengan bukit-bukit pengorbanan dan tugu-tugu berhala. Jadi keadaan Yehuda ketika itu penuh dengan kejahatan. Hukum mereka adalah hukum yang diturunkan oleh Musa. Jadi, saudaraku, tidak ada hukum yang lain di bangsa itu kecuali hukum Tuhan. Jadi bersatu dengan hukum pemerintahan dalam kerajaannya. Nah, jadi ketika mereka berpaling dari Tuhan, kecenderungan bangsa ini, saudaraku, mereka melanggar hukum yang mengatur kehidupan bangsa itu. Nah, pada masa Raja Asa, saudaraku, ketika dia diangkat untuk memerintah, saudaraku, dia dia melakukan sesuatu hal, saudaraku, yang luar biasa. Meskipun pada masa Raja Asa itu memerintah, sedang terjadi perang saudara antara Yehuda dan Israel. Nah, namun hal pertama yang dilakukan oleh Raja Asa saat ia memerintah adalah dia menghancurkan sumber-sumber dosa, yaitu bukit pengorbanan dan berhala yang menjadi, saudaraku, sumber, saudaraku, pelanggaran terhadap hukum dan pemerintahan di bangsa Yehuda pada waktu itu. Lalu kemudian Raja Asa mengajak seluruh Yehuda untuk mematuhi hukum dan perintah. Ketika Tuhan memberikan keamanan pada negerinya, maka mulailah Raja Asa membangun negaranya. Nah, saudara, jadi hal yang pertama, saudara yang kekasih, yang perlu kita ketahui bahwa eh, di dalam pemerintahan, saudara yang kekasih, Tuhan memberikan wewenang kepada raja atau pemerintah untuk saudaraku menjalankannya sesuai dengan kebenaran, saudaraku, ya. Nah, yang kedua, seperti dosa menjalar, demikian juga kebenaran akan menjalar di tengah-tengah sebuah bangsa. Kita merindukan dan kita berdoa, saudaraku, ya, supaya Indonesia itu menjadi sebuah negara di mana sistem pemerintahannya dan kehidupan rakyatnya itu melakukan praktek kebenaran. Ini yang kita doakan. Pemimpin yang terpilih pada saat ini berani dengan tegas, ya, menggilas kefasikan. Tujuannya adalah agar jangan dosa sekelompok orang yang dibiarkan itu menjadi dosa seluruh bangsa. Sebab dosa yang diabaikan itu akan menjalar. Pengkhotbah 8 ayat 11 berkata demikian. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Saudara, itu sebabnya
Amsal Salomo mengatakan, saudaraku, seorang raja yang bijak, ketika dia memerintah, dia akan membedakan yang benar dengan kefasikan. Dan orang-orang fasik itu akan digilasnya berulang-ulang. Karena apa, saudara? Karena perbuatan jahat yang tidak segera dilaksanakan, saudara. Hukuman terhadap perbuatan jahat yang tidak segera dilaksanakan. Maka hati manusia akan penuh niat untuk berbuat jahat. Jadi, ketegasan terhadap kejahatan akan menimbulkan rasa hormat dan wibawa kepada pemerintahan. Namun karena banyak perbuatan fasik yang dibiarkan, jadi keinginan berbuat jahat itu semakin menyebar. Nah, saudara, saya kasih contoh, kita teringat tahun 2004 sampai 2014, ya, di mana bibit-bibit terorisme dan organisasi-organisasi garis keras di bangsa kita itu berkembang sangat masif. Kampus-kampus, saudaraku, dimasuki oleh mereka untuk mencetak kader-kader garis keras, ya. Dan dengan vulgar, saudaraku, dan terang-terangan mereka mendeklarasikan, saudaraku, untuk mendirikan negara teroris, saudaraku. Kenapa? Karena pemimpin pada waktu itu melakukan pembiaran sehingga perbuatan jahat semakin menyebar. Nah, saudara, Tuhan itu memiliki tujuan atas pemerintahan sebuah bangsa. Karena melalui pemerintah, Tuhan membalas murkanya atas mereka yang berbuat fasik dan kejahatan. Itu sebabnya ketika sebuah pemerintahan tidak lagi tegas terhadap kejahatan, tidak lagi berlaku adil, dan tidak menegakkan hukum, sebenarnya pemerintah di bangsa itu telah keluar dari tujuan Allah. Karena memang Allah punya tujuan di dalam pemerintahan. Nah, Roma 13 ayat 1 sampai 6. Kita mau belajar lewat ayat firman Tuhan ini bahwa, saudaraku, bagaimana pandangan kekristenan terhadap pemerintahan. Roma 13 ayat 1 sampai 6. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Selanjutnya, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara, apa pandangan kita terhadap pemerintah, saudaraku? Yang pertama, firman Tuhan tersebut di atas mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas perbuatan jahat manusia secara langsung. Jadi Allah telah mewakilkan kemarahannya pada pemerintah yang menyandang pedang, katanya, saudaraku. Ya, pemerintah itu diberi kuasa dan otoritas untuk menyandang pedang. Artinya dia sedang mewakilkan kemarahan Allah lewat pemerintah. Artinya pemerintah yang tegas atau menggiling orang fasik itu berulang-ulang. Jadi pemerintah yang tegas itu adalah pemerintah yang dibutuhkan oleh satu bangsa. Pemerintah yang tidak tegas bukan cuma dia tidak sesuai dengan konstitusi, tapi telah melanggar firman Tuhan dan keluar dari tujuan Tuhan
kenapa pemerintah itu ada. Nah, saudara, dalam hal ini gereja perlu berdoa untuk hal itu. Supaya pemerintah kita pada saat ini, saudaraku, mereka adalah pemerintahan yang tegas, membedakan yang jahat dengan yang benar. Karena ketika ketegasan itu terjadi, saudaraku, kita sedang, saudaraku, melihat pemerintahan Allah lewat pemerintah di bangsa kita. Yang kedua, saudara, rasa takut yang benar pada raja atau pemerintahan itu perlu, saudara. Kita tidak dapat berkata bahwa pemerintah itu adalah cuma buatan manusia untuk mengatur kehidupan satu bangsa. Pengertian kita sebagai orang percaya, pemerintah itu bukan cuma sebatas itu. Oknum dan sistemnya yang salah yang melanggar firman Tuhan. Tetapi institusi pemerintah itu sebenarnya adalah ide Tuhan. Jadi orang percaya perlu memiliki cara pandang yang benar terhadap pemerintah. Rasa takut yang benar pada pemerintah itu perlu. Amsal 20 ayat 2 dikatakan begini. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Amsal 20 ayat 8. Ini tetap di dalam Amsal ini ya saudaraku, Amsal 20 ini. Saudaraku, jadi di dalam Amsal 20 ini banyak Salomo bicara tentang pemerintahan. Nah, Amsal 20 ayat 8, saudaraku, dikatakan begini. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Artinya apa? Pada pemerintahan yang benar, Tuhan akan menaruh hikmat atas pemimpin-pemimpinnya untuk mengetahui segala yang jahat di matanya. Jadi pemerintah itu, saudaraku, dapat menampi seperti menampi gandum dari sekam. Lalu memisahkan antara yang benar dan yang fasik. Jadi saudaraku, yang menolak dan yang membenci pemerintah itu artinya membenci sistem yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh membenci institusi pemerintah karena itu dari Tuhan. Tapi perbuatan oknum pemerintah yang melanggar firman Tuhan, itu yang kita benci, saudaraku. Tetapi gereja, gereja ya umat Tuhan itu tidak boleh menolak pemerintah. Nah, agama-agama tertentu mereka menolak pemerintah, saudaraku. Jadi mereka cuma mengakui pemerintahan Tuhan. Tapi saudaraku, pandangan orang Kristen tidak seperti itu, saudaraku ya. Tuhan mewakilkan dirinya lewat pemerintah. Jadi kita tidak bisa menolak dan membenci pemerintah. Institusinya kita tidak boleh tolak, saudaraku. Ya, oknumnya yang melakukan melanggar firman Tuhan itu kita bisa tolak. Gereja tidak sedang berpolitik praktis, tetapi gereja ikut mengawasi pemerintah. Karena kita peduli pada institusi yang telah dibentuk oleh Allah untuk mewakili pemerintahan Allah atas sebuah bangsa. Nah, saya percaya, saudaraku, bahwa ketentraman besar dan kemajuan sebuah bangsa itu akan dianugerahkan Tuhan bagi bangsa yang pemerintahannya melakukan praktek-praktek kebenaran sesuai firman Tuhan. Nah, ini bukan berarti kita sedang bicara agama apa presiden kita. Bukan, saudaraku. Tetapi apakah praktek kebenaran itu dilakukan oleh sebuah bangsa? Jadi di sini bukan mengemukakan agama apa dari presiden kita atau pemimpin-pemimpin kita. Tetapi apakah praktek kebenaran itu dilakukan oleh bangsa kita. Nah, saudara yang kekasih, kebebasan berpendapat ya, yang dilindungi oleh undang-undang di bangsa kita, itu bukan berarti kita boleh mencaci maki dan berbicara dengan mengutuki pemerintah, meskipun banyak oknum yang masih melanggar hukum. Ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang lain, saudaraku. Tapi Keluaran 22 ayat 28 mengatakan begini. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Pemuka ini adalah pemerintah.
Jadi kita bisa, saudara yang kekasih, menggunakan hak suara kita untuk tidak memilih satu orang yang saudara kita tahu bertentangan dengan hukum Tuhan. Tapi kita tidak bisa menyumpahi, ya, tidak bisa mengutuki seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa kita. Yang terakhir, kita harus mengakui pemerintah sebagai otoritas Allah atas sebuah bangsa. Jadi Roma 13 ayat 6 dikatakan, itu sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi membayar pajak dalam pandangan orang percaya bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi sebuah pengakuan bahwa pemerintah adalah pelayan-pelayan Allah. Saudara, inilah peranan gereja, saudaraku. Kita perlu berdoa untuk sebuah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Artinya, pemerintahan yang melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Allah mewakilkan dirinya lewat pemerintah supaya dia, saudaraku, menunjukkan otoritasnya atas sebuah bangsa. Indonesia, saudaraku, adalah negara yang religius. Saudara yang kekasih, semua banyak sekali, saudaraku, dikaitkan dengan agama dan Tuhan. Jadi kita perlu berdoa agar setiap orang bertemu dengan Tuhan yang benar dan bertemu dengan kebenaran di bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau mengajarkan kami bagaimana sikap kami sebagai gereja Tuhan. Memiliki pandangan yang benar terhadap pemerintahan. Tuhan Yesus, kami tidak menolak, bahkan kami tidak mengeluarkan kata-kata hujatan, kutukan kepada pemerintah bangsa kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus, pemerintah adalah wakil Allah untuk sebuah otoritas sebuah bangsa. Tuhan Yesus, karena Engkau mengatakannya di dalam firman-Mu. Bapa, kami juga diingatkan Tuhan bahwa ketika kami membayar pajak, Tuhan, kami sedang mengakui bahwa pemerintahan Allah ada di atas bangsa kami. Terima kasih ada pengakuan atas kami untuk pemerintah bangsa ini. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.